Pemirsa, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Istri Tobianto, a.k.a. Pak To. Kita sekarang lagi ada di Fans Family Roastery sih sebenarnya, tapi bilangnya family karena emang usaha keluarga di acara Dunia Dalam Barista. Oke, jadi karena kita sekarang lagi ada di roastery ya, kita akan membahas tentang goreng kopi. Yang paling gampang itu ya, kalau kita ngomong rumahan, kita nggak mungkin juga kan beli yang gede banget, yang minimal 1 kilo itu udah gede kan, setengah kilo udah lumayan gede. Jadi ada solusi buat kita, kalau misalnya mau bikin sampel roast yang dosnya kecil-kecil, nggak sampai 100 gram gitu. Nggak usah mikirin Ikawa yang harganya sekitar 30 jutaan sekarang, atau sampel roast lain yang harganya yang murah-murahnya itu paling masih jutaan lah ya. Terus yang murah-murah itu yang sistemnya masih mekanik, pakai kompor gas itu juga nggak maksimal. Bahkan Probatur juga banyak yang nggak suka sekarang. Orang-orang lebih suka sama yang sistemnya lebih airflow-nya lebih bagus. Terus yang bisa teratur, nggak cuman buat sampel-sampel gitu aja. Ada alternatif untuk kita semua, yaitu menggunakan mesin popcorn. Teman saya dari Bandung, Jawa Barat, si Mas Tegaru, bisa cek nanti IG-nya di sini. Dia memberikan kita solusi dengan memodifikasi alat ini menjadi mesin popcorn mangkoca. Ini kalau misalnya dilihat ya, emang simple banget. Kurang lebih sama kayak mesin ini, cuman diambil jeroannya aja, terus dipisah aliran listriknya. Jadi ini kan keluar cuma satu nih, terus dibagi jadi dua biar kita bisa ngatur airflow sama heatnya. Jadi di sini walaupun agak serem ya, kayak sinder bolong gini ya. Mas, sini. Ini bisa dipisah antara listrik yang buat blower, buat airflow-nya, sama yang buat heaternya. Terus tujuannya biar segede ini, biar kita bisa tahu mana yang rusak dan mana yang bisa diganti, kayak gitu. Kalau misalnya dalamnya masih sama nih, kalau dilihat secara arsitektural si fan-nya, ini sebenarnya sama kayak, hampir sama ya, kayak Ikawa loh dari atasnya ini. Tapi kalau fan-nya dalamnya nggak tahu ya, saya nggak pernah buka juga. Kalau misalnya teman-teman pakai alat popcorn ini, dulu aku pernah punya ini ya. Terus kalau aku pakai buat bikin popcorn atau bikin sangrai yang lain, itu pas paling 1 atau 2 kali kedua itu udah shutdown, mati sendiri. Nggak tahu, mungkin dia ada mekanismenya supaya mencegah overheat, itu udah disempurnakan sama mesin ini. Ini pernah aku coba buat roasting 4 kali, masih nggak masalah, masih bisa lanjut terus gitu. Terus dari paket pembeliannya ini lumayan banyak loh. Pertama ini ada dimmer ini, kalau saya tahu ini dimmer Grenda sih ya. Dimmernya ini karena kapasitasnya 2000 watt, terus ini masuk ke heaternya, jadi buat ngatur panasnya. Ini ada on off switch-nya juga. Setelah itu ada dimmer yang buat fan. Jadi kalau misalnya kita naikin gini, tuh kedengeran kan suaranya? Kalau kita kencengin, jalan sendiri. Tuh. Gitu. Jadi seperti yang kita tahu kan, airflow itu penting banget ya kalau roasting ya. Kalau misalnya nggak ada airflow-nya juga bakalan gemuleng. Apa sih bahasa Indonesianya, gemuleng gitu? Mule gitu. Nah, makanya dibutuhkan airflow yang bisa diatur di sini. Mau airflow-nya maksimal, segini kencengnya. Ini kenceng banget tuh, bisa buat hair dryer loh. Ya nggak ngaruh di rambut saya karena ini udah saya hairspray. Tapi ini sebenarnya kenceng banget, bisa muter-muter nanti birnya. Tuh ya. Kalau misalnya paling kecil juga masih bisa nih. Tuh. Dia masih bisa muter. Cuman kecil banget gitu. Oke. Terus selain itu juga kita dikasih sama Mas Tegarnya ini timer. Bisa timer, terus bisa alarm juga biar nggak ketinggalan kalau misalnya lagi shift pagi, biar ada yang bangunin, udah dikasih alarmnya. Setelah itu ada termometer oven sih ini sebenarnya. Jadi kenapa dikasih termometer oven? Karena
dia lebih sensitif sama suhu yang tinggi, bukan suhu yang rendah. Nanti ini bisa dimasukkan di bagian mana ya, ada bolongannya. Nah ini nih, ini colokin di sini, cut, masuk ke. Nah, masukin ntar di sini. Jadi kita bisa ngukur suhu binsnya, bukan suhu drum ya. Kalau mau ngukur suhu drumnya lagi, ditambah aja satu lagi. Bisa pakai yang kayak gini nih, termometer sama kurang lebih. Cuman ini kan lebih fleksibel, jadi bisa dimasukin di sini. Oke. Terus ada juga tutupnya. Ini bentuknya kayak mesh gitu, tapi kayaknya telisut. Ya kurang lebih itu sih isi dari paketnya. Ya nggak ada lagi. Jadi sebenarnya ya kesimpulannya, mesin ini buat apa sih? Kalau misalnya dilihat dari visualnya mungkin nggak begitu pleasing nih ya. Dari Mas Tegarnya sendiri juga ngomong kalau misalnya mesin ini emang nggak dibuat bagus-bagusan. Ngomong-ngomong tentang hemat, ini harganya 800.000 aja. Dibandingin sama Ikawa yang harganya 30 juta sekarang. Udah bisa dapat banyak ya. Terus kalau misalnya masalah daya, dia mengkonsumsi 1200 watt kalau di full power, di yang paling panas. Terus sama blowernya juga, blowernya nggak bakal banyak makan energi sih, yang banyaknya pasti di elemen panasnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyoba, bisa kepoin di IG-nya Mas Tegaru, nanti bakal ada info dia lagi buka atau enggak, karena dia nggak selalu buka open batch buat mesin ini. Dan kabar terbarunya dia udah bisa nyambung ke Artisan. Lumayan loh, boleh juga sih. Jadi nanti bakal butuh ada 2 modul thermal buat dimasukin di sini, terus kita masukin ke modulnya Artisan biar nanti kita bisa ngontrol kurvanya itu dari laptop. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya-tanya, kita lihat kurvanya itu dari mana, Mas? Bisa dari lock yang udah disediain di sini. Jadi ini udah ada locknya, roast locknya, ada sampel birsnya juga yang udah di roasting sama Tegaru sendiri. Ini birsnya dari Arabica Kubang, proses Tegaru, SCE, G20 Summit, Milan and Paris. Bergengsi loh ya, keren loh. Ini birsnya yang udah jadi, roast locknya udah ada. Dia udah nulis roast locknya waktu dia roasting ini. Tuh. Kurang Artisan apa coba, ya kan? Terus kalau misalnya kita buat latihan, ada paketnya sendiri. Nih, ini green beans-nya kurang lebih 50 graman kalau nggak salah. Terus ada selembar roast lock yang masih polos. Jadi nanti ini kita bisa fotokopi sendiri ya. Jangan dicoret-coret dulu, difotokopi dulu baru dicoret-coret. Oke? Jadi lumayan lengkap ya paketnya ya. Udah ada petunjuknya buat roast lock, contoh roast locknya gimana, contoh hasilnya gimana, ada green beans-nya juga. Jadi ini adalah paket lengkap kalau misalnya kita mau nyoba untuk belajar ngopi di rumah. Sebelum beli loring, sebelum beli propat, sebelum beli gisen, coba dulu beli mangkocak mungkin ya. Oke, kayaknya itu dulu buat ini review mesinnya. Nanti kalau misalnya kita mau nyoba, kita bisa coba di lain waktu. Kalau misalnya teman-teman nanti masih kepo, silahkan tulisin di bawah ini mau nyoba bareng siapa mesin ini, karena saya jujur aja saya bukan roaster ya. Roasting adalah hal yang sangat menyeramkan bagi saya, karena yang saya ingat adalah termodinamika. Seram sekali itu adalah mata kuliah yang paling saya benci dulu ya. Oke, jadi kurang lebih itu dulu. Nanti kita bisa ketemu di lain waktu. Jangan lupa klik like kalau suka, klik like juga kalau nggak suka. Terus pencet subscribe dan nyalain loncengnya biar ada yang ngingetin kalau misalnya kita ada upload baru. Dan selamat malam.